Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, atas kemuliaan iman, atas nikmat menjadi pengikut Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa sebaik-baik petunjuk untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Kemudian selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan, ketaatan dan penghambaan diri kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Islam adalah karunia Allah terbesar yang Allah turunkan kepada manusia. Sehingga sebagai orang yang berislam dan orang yang beriman, kita diperintahkan untuk berbangga, merasa mulia dengan agama kita, merasa mulia dan bangga ketika kita bisa mempelajari, memahami dan mengamalkan Islam dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Karunia Allah adalah iman, rahmat Allah adalah Al-Quran. Dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya mereka orang-orang yang beriman merasa bangga, merasa mulia, karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk Islam yang sempurna adalah karunia terbesar Allah yang Allah turunkan kepada manusia. Di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat agung, melimpahkan nikmat yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang merupakan sebaik-baik petunjuk, membersihkan, mensucikan, membersihkan jiwa-jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang
meskipun sebelum itu mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah gambaran tentang besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang dibawa oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini menjadi renungan bagi setiap muslim bahwa ketika dia mengusahakan dirinya mengambil bagian besar dari belajar agama, belajar sunnah, belajar Al-Quran, memahami kandungannya dengan benar, kemudian belajar hadis-hadis Rasulullah SAW, memahami dan menyebarkannya, maka dia telah mengambil kedudukan yang tertinggi setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita tahu dalam Islam tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian para siddiq, ya, orang-orang yang sangat kuat keyakinannya dan membenarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian asy-syuhada minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kemudian orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh selanjutnya. As-siddiq itu diartikan atau didefinisikan oleh sebagian dari para ulama seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah orang yang belajar agama, belajar ilmu sunnah dengan tujuan untuk menghidupkan agama, menegakkan agama. Di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Man talabal ilma liyuhyiya bihil Islam, fahuwa minas siddiqina wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, belajar sunnah dengan tujuan untuk menghidupkan Islam, maka dia adalah termasuk orang-orang siddiq yang kedudukannya atau derajatnya adalah setelah derajat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, ini merupakan motivasi besar, ya, bagi mereka yang diberi kesempatan menuntut ilmu. Apalagi dari kecil dia sudah mulai menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar pemahaman para sahabat, para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian nanti dia bercita-cita untuk menyebarkannya kepada umat. Sungguh demi Allah, ini adalah kedudukan yang paling mulia di dalam Islam. Bahkan kedudukan ini, ya, adalah kedudukan yang lebih mulia dibandingkan orang yang berjihad dengan senjata melawan musuh. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, "Tablighu sunnati ilal ummati afdalu min tablighi as-sihami ila nuhuril a'da'i. Li'anna dzalika tablighu yaf'aluhu katsirun minan nasi. Wa amma tablighu sunan fala yaqumu bihi illa warathatul anbiya'i wa khulafa'uhum fi umamihim ja'alana Allahu minhum bimannihi wa karamih." Menyampaikan sunnah, menyebarkan sunnah kepada umat Islam lebih utama dibandingkan melontarkan senjata untuk menikam leher musuh, yakni berjihad dengan senjata, membunuh musuh. Kenapa? Kalau melontarkan senjata itu bisa dilakukan oleh banyak orang, yang penting dia kuat, yang penting dia berani. Adapun menyampaikan sunnah, menyampaikan ilmu agama kepada umat, ini tidak akan bisa dilakukan kecuali orang-orang yang memang dia mewarisi, pewaris para nabi yang belajar ilmu agama, yang mereka adalah khulafa, ya, orang-orang yang menempati, menggantikan kedudukan para nabi dalam menyebarkan ilmu kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan mereka. Maka oleh karena itu, ini satu karunia besar ketika ada lembaga pendidikan, ya, seperti yang antum saat ini sedang mengikutinya, sedang berkecimpung di dalamnya, para santri, kemudian para ustadz, para pengurus. Ketika melakukan kegiatan dengan niat yang mulia seperti ini, maka ini telah mengambil kedudukan dan kemuliaan besar di dalam Islam. Sungguh demi Allah, ya, Imam Ibnu Mubarak Al-Marwazi rahimahullah taala
ketika beliau ditanya kenapa dia banyak menghabiskan uang sedekahnya untuk membiayai orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah di zamannya. Beliau memberikan alasan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian, setelah tingkatan para nabi alaihi wassalatu wassalam, kedudukan yang lebih utama dibandingkan kedudukan orang-orang yang ikut serta dalam menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kesempatan ketika kita bisa punya andil besar dalam belajar agama, memahami agama, kemudian menyebarkannya, apalagi menyebarkan tauhid, menyebarkan iman, menyebarkan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah masyarakat awam yang mereka masih banyak kurang memahami agama. Ini merupakan tugas yang sangat mulia. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara fungsi terbesarnya adalah untuk apa? Untuk menghidupkan hati manusia, yang itu adalah sebab hidupnya iman di hati. Sebab seorang hamba akan diterima ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memperumpamakan petunjuk yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan." Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari ilmu dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan dari atas langit. Perumpamaan hujan ketika turun di permukaan bumi, itulah perumpamaan wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar ketika turun di hati manusia. Apa yang terjadi ketika hujan turun di muka bumi? Menjadi subur, tanah, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Makhluk hidup bisa mengambil manfaat dari air yang ada di danau, di sungai, tempat-tempat penampungan air. Sumber kehidupan. Kalau tidak ada air hujan, tanah akan mati, tanah akan gersang. Masya Allah, mereka-mereka yang berperan dalam menyebarkan kebaikan agama ini kepada umat manusia, mereka inilah yang justru menghidupkan manusia dengan sesungguhnya. Mereka-mereka inilah yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab iman itu hidup, menjadi sebab manusia akan diterima dan diridhai ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah. Ya, hendaknya kita berusaha untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa ambil bagian besar dalam mempelajari agama ini, belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebarkannya kepada umat ini. Maka ini merupakan kesempatan besar, ini merupakan kemuliaan besar. Mereka-mereka yang menegakkan inilah yang disebut oleh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, innal ulama warathatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, mempelajari ilmu agama, mereka inilah ahli waris para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ahli waris adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan yang diwarisi. Karena para nabi tidak mewariskan uang emas, tidak juga uang perak, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian dari warisan ini, sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Oleh karena itu, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi motivasi bagi antum yang banyak hadir di sini sebagai penuntut ilmu, kemudian para asatidzah, pengurus pondok pesantren yang mubarak, yang penuh berkah ini, untuk lebih semangat
kita niatkan kebaikan ini karena ini adalah tugas yang mulia yang akan menjadi kebanggaan kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari khutbah yang singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ana bihadyi sayyidil mursalin wa biqaulihi al-qawim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan satu keutamaan besar yang menjadi motivasi bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu agama kemudian semangat menyebarkannya kepada umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'i." Wa fi riwayatin wa hatta an-namlatu fi juhriha. Dan orang yang berilmu menyebarkan ilmu agama kepada manusia sungguh-sungguh akan selalu dimohonkan pengampunan dosanya, didoakan kebaikan oleh semua makhluk yang ada di langit, yakni para malaikat, dan semua makhluk yang ada di bumi, manusia dan hewan, semua makhluk, sampai pun ikan-ikan yang ada di air, di lautan, di sungai, danau dan seterusnya, bahkan sampai semut yang ada di lubangnya. Ini menunjukkan kepada kita apa? Yang mendapatkan manfaat dari tersebarnya dakwah kebaikan, dakwah tauhid, dakwah sunnah, ya, kebaikan-kebaikan Islam yang disebarkan itu bukan cuma jin dan manusia, tapi hewan juga mendapatkan manfaat, kemakmuran, kebaikan-kebaikan, keberkahan di alam semesta ini Allah turunkan, bencana akan berkurang sehingga semua makhluk mendoakan kebaikan bagi mereka-mereka yang menjadi sebab tersebarnya kebaikan ilmu sunnah ini. Subhanallah, ketika makhluk, malaikat, hewan-hewan yang tidak berdosa mendoakan kita, mendoakan kebaikan, pengampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini menunjukkan doa-doa mereka ini akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya? Maka ini keutamaan yang seharusnya menjadi motivasi besar bagi kita semua. Ditambah lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan orang yang semangat belajar sunnah dan menyebarkannya ini bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Sampai di akhirat nanti. Salah seorang ulama salaf, imam besar penghafal hadis yang didukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, pernah ada yang ditanya salah seorang di antara mereka, "Ma asyadda hirsaka 'alal hadis?" Alangkah besarnya semangatmu belajar hadis, belajar sunnah. Apa alasannya? Maka ulama ini mengatakan, "Afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah." Apakah aku tidak ingin nanti pada hari kiamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala aku berada di dalam rombongan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah, yang akan dimudahkan untuk mendapatkan pembelaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka-mereka yang semangat menyebarkan petunjuk beliau, utamanya petunjuk tauhid, petunjuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan-kebaikan dalam Islam. Oleh karena itu, ini semua menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa mendapatkan keutamaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk
dalam agamanya, petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memuliakan kita dengan Islam, dengan iman, dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita istiqamah di atas kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'ir sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.